Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ayu Febriandi, NIM 24066111-2009, akan memaparkan mengenai jurnal yang berjudul The Effect on Using Business Intelligence System on an Excellence Management and Decision-Making Process by Startup Companies. Jurnal ini diambil dari International Journal of Management Science and Business Administration tahun 2018. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu Business Intelligence. Business Intelligence adalah suatu proses yang dilakukan dengan beberapa tool untuk mentransformasikan data yang ada di perusahaan, sehingga menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat dengan tujuan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal. Peningkatan volume data yang besar pada perusahaan startup dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi informasi yang memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Business intelligence digunakan sebagai proses untuk melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan melalui data yang telah tersedia di perusahaan, baik untuk memprediksi rencana perusahaan mendatang ataupun informasi perusahaan saat ini. Jurnal ini membahas bagaimana proses BI yang akan memberikan manfaat bagi perusahaan startup untuk meningkatkan potensi perusahaan, mulai dari bagaimana keadaan perusahaan saat ini, bagaimana taktik BI pada startup, bagaimana BI membuat startup menjadi perusahaan yang lebih maju. Selain itu, penggunaan business intelligence pada perusahaan startup juga dapat memberikan keuntungan dalam pengurangan biaya dan peminimalan resiko, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Studi kasus dari jurnal ini adalah perusahaan startup dari Jerman. Terdapat proses business intelligence. Dalam artikel, proses BI akan dibedakan dalam arsitektur BI, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Data yang dikumpulkan adalah data operasional perusahaan yang dibutuhkan untuk BI, baik internal ataupun eksternal. Kedua, ada integrasi data. Data yang telah dikumpulkan tadi diintegrasikan sesuai kebutuhan. Proses yang digunakan adalah ETL, Extract, Transform, Load, yang bertujuan untuk memastikan data diolah lalu disimpan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, ada penyimpanan data. Data yang telah diintegrasikan dapat disimpan dalam arsitektur yang berbeda, seperti data warehouse maupun data mart. Yang keempat, ada pengolahan data. Data dapat diolah menggunakan beberapa tools. Pada kasus ini, yang digunakan adalah OLAP serta data mining untuk mendeteksi pola dari data yang akan dianalisis. Yang kelima, ada presentasi data. Data dipresentasikan dalam wujud dashboard, report, planning, dan balance scorecard. Kemudian, terdapat tujuan dari business intelligence. Dalam jurnal disebutkan bahwa BI yang dibuat adalah dashboard yang menampilkan informasi secara visual dengan klik mouse, maka akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metodologi. Dalam jurnal tidak dikatakan secara langsung mengenai metodologi pembuatan BI. Namun, berdasarkan penjelasan-penjelasan jurnal, dapat dikatakan bahwa jurnal ini menggunakan metodologi Neotics. Metodologi Neotics adalah metode yang memfokuskan pada siklus hidup proyek dan manajemen proyek pengembangan dashboard. Berikut penjelasan mengapa Neotics adalah metodologi yang saya pilih untuk jurnal ini. Terdapat 5 tahap dalam metodologi Neotics. Yang pertama yaitu plan. Tahap ini tidak dijelaskan pembentukan tim maupun tanggung jawab proyek. Namun, dijelaskan bahwa BI memiliki 3 tujuan utama, yaitu sebagai improvement of decision basis, increasing transparency of corporate action, dan demonstrate the relationship between solitary information.
Yang kedua adalah requirement, yang merupakan proses untuk mengetahui kebutuhan mengenai dashboard yang akan dibangun. Dashboard yang ada di perusahaan startup biasanya berisikan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Misal, produk apa yang penjualannya signifikan, barang apa yang sedang dibutuhkan di pasaran, kebutuhan lainnya seperti informasi yang digunakan sebagai timbangan antara perusahaan, supplier, dan customer mengenai berapa besar diskon yang akan diberikan kepada customer, bagaimana pemilihan supplier suatu produk, sehingga perusahaan akan mengetahui apakah ada penambahan atau penurunan biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu desain. Untuk antarmuka, tidak dijelaskan bagaimana antarmuka dibangun. Hanya saja, penggunaan Excel menjadi aplikasi berbasis web dipaparkan dalam jurnal karena penggunaan aplikasi berbasis web lebih fleksibel. Namun, sumber data jelas dikatakan bahwa data diambil dari data-data perusahaan yang diintegrasikan sehingga menghasilkan data valid yang dapat diolah sebagai BI. Yang keempat yaitu implementasi dan validasi. Dashboard yang diharapkan adalah semua informasi yang diinginkan perusahaan sebagai dasar pembuat keputusan tersedia hanya dengan klik mouse saja. Implementasi front-end, jalur drill down menggunakan OLAP. Data perusahaan akan diintegrasikan dan disimpan dalam arsitektur data warehouse dan data mart. Informasi yang diinginkan perusahaan adalah informasi yang up-to-date, sehingga query harus dikonfigurasikan dengan tepat untuk menghasilkan BI yang komprehensif, sehingga dalam melakukan analisa data, perusahaan dapat melakukan langkah selanjutnya yang tepat. Implementasi BI dalam startup didukung dengan adanya beberapa vendor, baik enterprise ataupun open source. Aturan keamanan juga diterapkan dalam aplikasi yang dibuat, sehingga menjamin keamanan data perusahaan. Sedangkan untuk proses validasi ataupun pengujian tidak dijelaskan di dalam jurnal. Yang kelima, ada deploy dan maintain. Tidak dijelaskan secara rinci bagaimana prosesnya. Namun, dalam berjalannya BI dapat membantu perusahaan dalam membangun mutu karyawan, sehingga dapat mengurangi weakness yang dimiliki para karyawan di masa mendatang. Selain itu, BI juga harus mencakup seluruh proses dan informasi yang menjadi kebutuhan perusahaan dengan implementasi yang menggambarkan secara jelas dalam permodalan ataupun laporan. Maintain sendiri adalah sebuah proses pemeliharaan untuk menjamin agar fungsi dashboard tetap sesuai dengan kebutuhan perusahaan startup. Untuk kesimpulannya, metode yang digunakan pada jurnal adalah metode Neotix, yaitu menyeimbangkan kebutuhan pengguna dengan kemampuan developer. Dalam jurnal dikatakan bahwa setiap kebutuhan dari perusahaan startup dalam pembuatan BI akan dilakukan oleh tenaga profesional. Sekian, terima kasih. Apabila banyak kekurangan dalam presentasi ini, mohon maaf karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.